بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Minhajul Muslim dan kita masuk pada pasal yang ke-9, beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu daripada rukun-rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Dan rasul yang diutus kepada umat manusia berjumlah 315. Kalau nabi tentu banyak sekali. Salah satunya adalah Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan juga rasul, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara nasab beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikat ibn Ilyas ibn al-Mudhar ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Artinya Nabi SAW nasabnya sampai ke Adnan dan Adnan sampai kepada Nabi Allah Ismail putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi kita keturunan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an, wa rafa'a biha darajat, dan kami angkat sebagian para nabi dengan yang lainnya itu beberapa tingkatan. Maka Nabi SAW mengatakan, sayalah di antara para nabi yang diangkat oleh Allah beberapa tingkatan dari para nabi yang lainnya. Karena Nabi SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki para nabi yang lainnya, di mana Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan para nabi dan rasul, bahkan dibandingkan para malaikat sekalipun. Dalilnya adalah kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam,
Maka di antara keistimewaan Adam adalah sujudnya malaikat kepadanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua manusia, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dari sini menunjukkan bahwa Adam diistimewakan dari makhluk yang sangat suci karena tidak pernah maksiat para malaikat. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan Adam. Walaupun Adam adalah bapak manusia, di antaranya adalah kemuliaan yang Allah lebihkan kepada Nabi SAW dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Artinya bahwa sekalipun malaikat sujud kepada Adam, tetapi sujud yang dilakukan malaikat itu satu kali. Tetapi berselawatnya malaikat kepada Nabi SAW akan terus menerus karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan fi'lul mudhari, yusalluna. Dan fi'lul mudhari itu memiliki faedah sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, Adam alaihi salatu wassalam diajarkan oleh Allah pengetahuan. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam diberikan lupa dari pengetahuan itu. Tetapi Nabi SAW, Allah katakan sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu ya Muhammad dan engkau tidak akan pernah lupa. Artinya Adam diajarkan kemudian lupa. Nabi SAW dibacakan dan tidak akan pernah lupa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bahwa Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat, karena dari segi kemuliaan Adam jauh lebih mulia dibandingkan Nabi SAW. Rasul lebih mulia dibandingkan Adam. Dan ketika malaikat sujud kepada Adam, berarti sujud kepada orang yang jauh di bawah Nabi SAW. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi lebih mulia dibandingkan para malaikat dan juga Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Taib, kemudian kalau kita melihat Nabi setelah Adam alaihi salatu wassalam dari ulul azmi minar rusul. Kalau ada orang mengatakan, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Adam alaihi salatu wassalam pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka kita katakan Nabi SAW juga sama, pernah masuk ke dalam surga. Bahkan pernah diperlihatkan istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa yang dilakukannya, maka Adam alaihi salatu wassalam tidak akan bisa masuk surga lagi kecuali Nabi SAW yang membukakan pintu surganya. Kalau kita lihat hadis syafaat, Nabi SAW mengatakan, Ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Saya orang yang pertama kali membuka pintu surga.
Artinya semua para nabi tidak bisa membuka pintu surga. Allah bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka pintu surga, tentu orang-orang yang diponis masuk surga tidak akan bisa masuk surga. Karena masuk surga itu harus lewat pintu-pintunya, dan pintu surga hanya bisa dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perkataan malaikat yang menjaga pintu surga. Dia mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Aku diperintah oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kau yang minta. Dari sini Rasul mengatakan, ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Kemudian kalau kita melihat ulul azmi, yang pertama siapa? Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan usia yang panjang. Ada yang mengatakan usianya 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1780. Walaupun pendapat yang banyak dikuatkan adalah 1400. Sementara Nabi SAW hanya diberikan usia berapa? 63 tahun. Tetapi bukan berarti kemudian di usia 63 tahun Nabi SAW tidak bisa menjangkau usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena dalam Islam itu kita diberikan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan berapa? 84 tahun. Itu satu malam. Sekarang Ramadan, kita tahu bahwa syariatkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Artinya Nabi SAW berjumpa dengan Ramadan berapa kali? 9 kali. Sekarang 9 dikali 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 84 tahun kan? Dikali 9. Berarti kan usianya, kalau dihitung usia berarti kan panjang kan Bu ya? Coba saja Bu ya. Kita kalikan saja umpamanya 84 gitu ya. Kali 9 sudah berapa tuh? 700-an ya? Berapa itu? Coba Bu. 84 tahun kali 9 kenanya berapa tuh? Hah? 756 ya? 756. Ya kan? Itu baru cerita Lailatul Qadar. Jadi kalau Nabi SAW, dan pasti Nabi SAW mendapatkan Lailatul Qadar, tidak mungkin tidak. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf selama Ramadan. Ya. Artinya bahwa usia Nabi SAW pun panjang. Ya. Menjangkau usia nabi-nabi sebelumnya. Ini baru keutamaan malam Lailatul Qadar yang memiliki usia sepanjang itu. Belum lagi keutamaan salat di Masjidil Haram. Satu kali salat berapa? 100.000 kali salat. Kalau di Masjid Nabawi satu kali salat sama dengan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Kalau seandainya 100.000 kali salat, umpamanya salat wajib. Ibu salat wajib lah salat maghrib. Berarti kan sekali maghrib sama dengan 100.000 kali salat maghrib di tempat-tempat yang itu membutuhkan usia berapa itu? Itu kalau salat maghrib satu kali kan? Kalau salat maghrib 2 kali, 3 kali, bagaimana kalau 1 bulan? Itu kan sama dengan membutuhkan atau berhajat kepada usia yang panjang gitu ya. Kalau ingin menghabiskan ibadah sebanyak itu. Artinya bahwa walaupun Nabi SAW tidak diberikan usia secara zahir sampai ribuan tahun, 1000 lebih ya Nuh itu, tapi Nabi SAW bisa menjangkau dengan amalannya, dengan pahalanya sama dengan
para nabi yang diberikan usia panjang-panjang. Seolah-olah nabi juga panjang usianya gitu ya. Kemudian yang kedua, Nuh alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya sudah mulai menyakiti dirinya, maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi la tadhar 'alal kafirin, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan di permukaan bumi ini jiwa orang kafir kecuali kau binasakan. Nuh tidak sabar. Tapi Nabi SAW ketika kaumnya mulai menyakitinya, kaumnya mulai merencanakan pembunuhan kepadanya, kemudian datang malakul jabal, malaikat gunung untuk menolong Nabi SAW, siap menimpakan kepada kaum yang ingkar itu. Nabi tidak mau berdoa kehancuran. Rasul hanya berdoa bagaimana? Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka kaum yang tidak tahu. Lihat, Nabi SAW jauh lebih besar dibandingkan Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian ulul azmi berikutnya siapa? Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim dikenal dengan Khalilur Rahman. Maka Nabi SAW juga sama, Khalilur Rahman. Artinya bahwa ketika Ibrahim dikatakan Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW juga disebut Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan Ibrahim diberikan ujian yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya, apa ujian Ibrahim? Ibrahim bermimpi dalam mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail, yang ketika itu Ismail lagi lucu-lucunya. Ismail itu lagi senang-senangnya, lagi bisa diandalkan orang tuanya. Tiba-tiba kemudian Ibrahim mengatakan kepada Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai Ismail, abimu lah semalam bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Ingat mimpinya Nabi wahyu. Tapi Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja wahai abi, kau akan dapati diriku termasuk hamba-hamba yang bersabar. Tapi Nabi SAW memang tidak diberikan ujian. Diperintah Allah untuk menyembelih putra-putrinya. Tetapi Nabi SAW diberikan ujian di mana semua putra-putrinya meninggal. Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi, Ibrahim meninggal di waktu bayi. Kemudian Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Kemudian Ruqayyah meninggal setelah perang Badar, Rasul masih hidup. Kemudian Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasul SAW meninggal. Tetapi Nabi Allah Ibrahim memang diperintah Allah untuk menyembelih Ismail, tetapi penyembelihan itu digagalkan oleh Allah setelah melihat Ibrahim mampu melewati ujiannya. Akhirnya Allah gantikan Ismail dengan kambing kibas dan tidak jadi disembelih, dan selamatlah Ismail. Tetapi putra-putri Nabi SAW semua meninggal di hadapan Rasul. Artinya Nabi SAW lebih berat ujiannya karena anak-anak laki-lakinya meninggal di waktu bayi, dan anak wanitanya juga walaupun meninggal sudah besar, tetapi meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, kecuali Fatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulul azmi berikutnya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa memiliki mukjizat tongkat, mampu membelah lautan, mampu memukul batu kemudian keluar air mata air. Maka kita katakan Nabi SAW juga diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan membelah lautan. Apa mukjizatnya? Membelah bulan. Ya, bulan dibelah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wan syaqqal qamar, dan ketika bulan terbelah menjadi dua. Bahkan ketika Hudaybiyah, para sahabat kehausan, air untuk wudu tidak cukup.
Akhirnya kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana, tiba-tiba mengeluarkan air dari jari jemarinya. Artinya Nabi SAW juga diberikan hal yang sama, bahkan lebih baik dibandingkan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Musa siapa? Isa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahu bi ruhil qudus. Dia dikuatkan oleh Ruh Kudus, maksudnya Jibril. Maka Nabi SAW juga sama. Dalam perang Badar, Jibril memimpin tentara yang banyak sekali. Jumlahnya berapa? 5.000 malaikat turun dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dan dalam perang-perang yang lainnya, melindungi Nabi SAW. Artinya apa yang diberikan kepada para nabi juga diberikan kepada Rasul SAW, bahkan lebih baik dan lebih agung dibandingkan yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Menunjukkan dari sini keistimewaan Nabi SAW. Dari mukjizat juga sama. Mukjizat para nabi itu akan disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Seperti Nabi Musa, kenapa diberikan mukjizat berupa tongkat? Karena kebiasaan kaumnya tukang sihir banyak. Kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat mampu mengobati penyakit? Artinya yang berkenaan dengan kesehatan. Mampu mengobati orang buta, mampu mengobati penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Maka kita katakan bahwa Nabi SAW diberikan mukjizat jauh lebih banyak dibandingkan mukjizat para nabi. Bahkan para ulama mengatakan mukjizat Rasul itu sampai 1.000 lebih. Dan mukjizat Rasul itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan perobatan, ada yang berkaitan dengan ini, dengan itu, tidak disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya, tetapi kebiasaan semua manusia. Kenapa? Karena para nabi itu diutus kepada kaumnya saja, tapi Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, jin dan manusianya. Makanya wajar mukjizatnya mencakup jenis-jenis manusia yang ada di alam semesta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu bicara tentang ulul azmi, kita beralih kepada para nabi yang lainnya. Saya contohkan beberapa para nabi. Pertama, nabi siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk mukjizat apa? Syuaib itu ahli orator, Bu. Orator ulung. Pandai bicara. Itulah Nabi Syuaib. Maka kita katakan bahwa Nabi SAW juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Kalimatnya padat, singkat tapi bermakna. Makanya lihat banyak para ulama mensyarah, satu hadis bisa berjilid-jilid. Satu hadis bisa disyarah berjilid-jilid, Bu. Menunjukkan bahwa Nabi jauh lebih hebat dibandingkan Syuaib karena dia diberikan jawami'ul kalim, kalimatnya pendek, padat tapi syarat dengan makna. Kemudian juga kita lihat Nabi Saleh mampu mengeluarkan unta dari batu. Maka Nabi SAW ya tidak sama dengan Nabi Saleh mengeluarkan unta dari batu, tapi juga Nabi SAW paham dengan bahasa unta. Ketika Nabi SAW kemudian ada laporan bahwa di sebuah kebun itu ada unta yang ngamuk sehingga banyak orang yang tidak sanggup masuk ke dalam kebun itu karena takut dengan amukan unta. Maka Nabi SAW masuk ke dalam kebun itu. Ketika unta melihat Rasul, maka unta itu menghampiri Nabi, tiba-tiba sujud di hadapan Nabi SAW. Kemudian i'tidar, minta maaf. Kemudian ketika unta itu sujud, sahabat datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, kalau unta yang tidak berakal ini sujud kepadamu, harusnya kami yang sujud kepadamu. Maka Rasul mengatakan, jangan, kalau Allah perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, tentu yang aku pertama perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya haknya. Ya. Jadi Nabi SAW mampu berbicara dengan unta. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW sedang berbonceng dengan Anas bin Malik, tiba-tiba dikejar unta. Ketika unta itu sudah di hadapan Nabi, tiba-tiba kemudian sujud, maka Rasul turun, rupanya unta itu menangis dan Rasul usap air mata tangisannya, kemudian berteriak, siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar, datang laki-laki dari Ansar dan mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ittaqillaha ya fulan,
Takwalah kau kepada Allah wahai fulan, fa innaka alayya annaka tujihu wa tut'ibu. Lihat untamu ngadu kepadaku, engkau sudah membuat dia lapar, engkau sudah membuat dia sakit, kau hanya bisa mempekerjakan tanpa memberikan kesejahteraan. Rasul paham dengan bahasa unta. Kemudian siapa lagi? Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Ad, kaum yang kuat-kuat. Kaum Ad tidak bisa membunuh Hud, tidak bisa menyentuh Hud. Maka Nabi SAW juga sama, wallahu ya'simuka minan nas. Maka Allah akan menjaga engkau wahai Muhammad dari manusia. Bahkan umat Islam akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pernah ditimpakan kepada kaum Ad. Makanya Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak mungkin mengadab umat wahai Muhammad sementara engkau hidup di tengah-tengah mereka. Tapi lihat kaum Ad dihancurkan oleh Allah padahal Hud masih hidup di tengah-tengah mereka. Dikirim angin yang sangat kencang, umatnya kaum Ad diterbangkan ke langit 7 hari 8 malam, kemudian mereka pun ditumpahkan ke bumi seperti tunggul-tunggul unta sehingga tidak bernyawa lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kalau kita cerita tentang keistimewaan Rasul dibandingkan para nabi dan juga para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita dianugerahkan oleh Allah seorang nabi, seorang rasul yang jauh lebih mulia dibandingkan para nabi dan rasul. Ya, karena memang dia adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan juga rasul. Taib. Sekarang kita akan mengenal sedikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengenal nama-namanya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya laqab-laqab, punya sifat-sifat, punya nama-nama yang bukan hanya satu. Di antara nama-nama, laqab-laqab dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Maka kita mulai daripada mengenal laqab-laqab Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun gelar-gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an telah menggelarinya. Pertama, gelar Nabi adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid yang menyaksikan, Al-Mubasysyir yang memberi kabar gembira, An-Nadhir yang memberi peringatan. Itulah gelar-gelar Rasul. Asy-Syahid, Al-Mubasysyir, An-Nadhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 45, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kemudian yang kedua di antara gelar Rasul adalah Ad-Da'i ilallah dan juga As-Siraj Al-Munir. Ad-Da'i orang yang mengajak ke jalan Allah, As-Siraj Al-Munir lentera yang sangat terang. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab 46-nya. Allah mengatakan wada'iyan ilallah biidnihi wasirajan munira. Kemudian juga yang ketiga Al-Mudzakir, orang yang memberikan peringatan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena engkau seorang pemberi peringatan. Kemudian juga di antara gelar beliau adalah Ar-Rasul, Raufur Rahim. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini ada dua gelar. Pertama Rasul, laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum, merasa berat apa yang kalian derita, harisun alaikum, merasa semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, rauf rahim. Gelarnya rauf, orangnya
baik, rahim, orangnya penyayang. Kemudian di antara gelar yang lain rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 107, inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian di antara gelarnya adalah Al-Muzammil. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam surah Al-Muzammil ayat 1, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Begitu juga gelarnya adalah Al-Mudaththir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 1, ya ayyuhal mudaththir. Begitu juga gelarnya An-Nabi, dia seorang nabi. Sebagaimana dia seorang nabi dalam Al-Anfal 64, ya ayyuhan nabi. Dan dia juga Rasul. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 41, ya ayyuha ar-Rasul. Dan juga sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab 40, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabi. Dan juga gelarnya penutup para nabi. Kemudian juga digelari Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk irsyad. Sebagaimana dalam surah Syura ayat 52, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kemudian juga gelarnya Al-Ma'sum, ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Juga di antara gelarnya adalah An-Nabiyul Ummi, nabi yang buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kemudian juga disebut An-Nur, cahaya, pembawa cahaya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 15. Itu di antara gelar-gelar Nabi SAW yang dicantumkan dalam Al-Quran. Adapun nama-nama Nabi SAW, nama dia adalah Muhammad. Nama dia adalah Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian juga nama dia Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah, dikata-kata Ahmad dalam surah As-Saff ayat 6. Kemudian juga di antara nama-nama beliau yang dicantumkan dalam hadis adalah Al-Mahi. Al-Mahi, yang menghapus kekufuran di permukaan bumi. Kemudian juga Al-Hasyir, yang mengumpulkan manusia kelak di bawah kepemimpinannya dalam syafaatul uzma pada hari kiamat. Kemudian juga di antara nama beliau Al-Aqib. Al-Aqib artinya yang menutup para nabi. Jadi nama beliau Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Kemudian di antara juga nama beliau adalah disebut Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Mutawakkil, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Asy-Syafi, As-Sadiq, Al-Masduq, ya, dan begitu seterusnya, ya. Ini juga di antara nama-nama yang masyhur yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian di antara ciri-ciri fisik Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mensifati ciri fisik Rasul. Jadi perawakan Nabi SAW itu, Bu, beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, tidak putih sekali kulitnya, tidak juga kecoklatan. Beliau rambutnya tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Lah Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik juga mengatakan Rasul memiliki postur sedang, tidak tinggi, tidak pendek, dan fisiknya bagus. Rambutnya beliau tidak keriting,
tidak juga lurus, warna kulitnya agak kecoklatan tapi tidak coklat sekali dan tidak putih. Jika beliau berjalan, maka berjalan dengan tegak. Kemudian juga Bara bin Azib mengatakan, Nabi SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai kuping, dan beliau memakai kain merah dan itu baju kesukaannya. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang mengenakan kain merah yang lebih tampan daripada Nabi SAW. Beliau mempunyai rambut yang menjulur sampai pundaknya. Kemudian bahu beliau lebar, dan beliau bukan orang yang bertubuh pendek ataupun terlalu tinggi. Kemudian juga Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu juga mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disifati beliau kemudian mengatakan sudut mata beliau lebar. Aku bertanya apakah maksud kalimat itu? Maka beliau mengatakan dia memiliki mata yang indah. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku melihat Nabi SAW di malam purnama, beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan juga bulan. Ternyata beliau jauh lebih indah dibandingkan bulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan, Rasul berkulit putih bagaikan disepuh oleh perak, rambutnya agak bergelombang ikal. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Beliau mempunyai rambut yang sampai pundak dan juga hingga kuping telinga. Dan itulah di antara sifat-sifat yang disifatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan tentang beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari dalil-dalil baik naqli ataupun akli. Pertama dalil naqli. Satu, kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menerima wahyu sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa 166. Lakinna Allah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Artinya bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul diingkari oleh banyak orang. Diingkari oleh orang-orang Quraisy, diingkari oleh banyak manusia pada permulaannya. Tetapi walaupun satu dunia mengingkari dia seorang Rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku mengakui, Allah sendiri mengakui dia seorang Rasul dengan diturunkan Al-Quran kepadanya dan malaikat menyaksikannya. Gak apa-apa manusia mendustakan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengakuinya. Kemudian yang kedua, informasi dari Allah mengenai keumuman kerasulan Nabi SAW, bahwa dia akhir para nabi dan kewajiban taat mencintainya, dan sebagai nabi penutup yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita baca dalam surah An-Nisa 170, ya ayyuhan nas qad ja'akum rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai manusia, sungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu, maka berimanlah kamu, itu lebih baik bagimu. Kemudian yang nomor 3, nanti ibu baca sendiri saja ya, baca satu-satu lama. Berita dari Nabi SAW sendiri tentang kenabiannya. Apa kata Rasul? Ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ini dikatakan ketika Rasul perang Khaybar, aku adalah nabi, aku tidak dusta, aku adalah cucu Abdul Muttalib.
Artinya kenabiannya juga diakui sendiri oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, kesaksian kitab Taurat, kitab Injil tentang kerasulan dan kenabian Rasul kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam surah Shaf ayat 6, di mana Nabi Isa bin Maryam mengatakan dalam Injilnya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada kata-kata Ahmad dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, nabi yang akan hadir di akhir zaman. Artinya diakui oleh kitab-kitab langit ya. Itu mobil siapa itu? Taib. Di dalam Injil pun terdapat berita gembira berikut. Saya akan bacakan. Satu, pada waktu itu tampillah Yohanes pembaptis di padang gurun Yahuda dan Yakriz memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga, malakutus samawat, sudah dekat. Malakutus samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi SAW, dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau. Dua, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya hal kerajaan sorga, malakutus samawat, itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Ungkapan ini persis dengan ungkapan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 29, dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Artinya bahwa ada isyarat-isyarat di dalam kitab-kitab lama tentang adanya kenabian dan juga kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita lihat sejarah Buya, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak yang memprediksi, sehingga tidak bisa kemudian seseorang mengelak lagi dari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Contoh saja, kenapa orang-orang Yahudi banyak di kota Madinah, Khaybar, di Tanaim, di beberapa tempat di Jazirah Arab di zaman itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Rupanya alasannya karena mereka hijrah meminta suaka, sehingga kemudian mereka tinggal di Yathrib yang belakangan disebut Madinah, karena mereka menanti-nanti akan ada seorang Nabi yang menutup semua para nabi. Tetapi setelah Nabi SAW betul-betul diutus, ternyata bukan dari Bani Israel tetapi dari bangsa Arab, mereka pun sombong, hasad dan tidak menerimanya. Tetapi mereka sudah mengakui sendiri bahwa akan ada seorang Nabi yang lahir. Makanya ketika kemudian orang-orang Ansor belum masuk Islam, masih dalam posisi menyembah berhala, Khazraj dan Aus itu, apabila mereka kemudian berperang melawan orang-orang Yahudi di Madinah itu, maka orang-orang Yahudi selalu kemudian menakut-nakuti mereka dengan mengatakan, awas saja kalau Nabi kami nanti muncul, kalian akan habis semuanya. Maksudnya Nabi di sini siapa? Nabi penutup para nabi. Ternyata yang dimaksud orang-orang Yahudi adalah Nabi Arab. Nabi SAW keluar. Ternyata ketika nabinya bukan dari Bani Israel tetapi dari bangsa Arab, maka orang-orang Yahudi pun malah kemudian menolak kenabian Rasul, kemudian hasad sampai kemudian berperang. Akhirnya Rasul mengusir mereka dari tanah suci Madinah. Nah, dari kisah ini Yahudi belakangan taulah bahwa kenabian dan kerasulan Nabi SAW itu sudah memang diprediksi gitu ya. Sudah diprediksi jauh-jauh hari. Makanya
Ketika Nabi SAW 12 tahun bersama pamannya menuju Syam hendak berdagang, berjumpa dengan Buhairah rahib, agar Buhairah mengatakan kepada Abu Talib jangan meneruskan perjalanan karena tanda-tanda kenabian ada pada anak ini, kalau diketahui orang Syam maka akan membunuhnya. Maka sebaiknya pulang lagi ke Mekah. Lah Buhairah rahib saja sudah memprediksi gitu ya. Kemudian juga ketika betul-betul Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Allah, kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli dan ceritakan kepada Waraqah ibn Naufal, dan Waraqah ibn Naufal itu seorang ahli kitab. Dia mengatakan, wahai Khadijah, suamimu akan jadi nabi. Makhluk yang bersayap yang ditemui suamimu itu Jibril, pernah turun kepada Nabi Musa dan Isa. Suamimu akan jadi nabi. Jadi prediksi-prediksi tokoh-tokoh besar itu sudah ada di zaman itu. Ya, karena memang dia seorang nabi, seorang rasul, penutup para nabi dan rasul. Makanya kita wajib beriman, dan semua manusia wajib beriman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam, sampai di sini dulu tentang pasal yang ke-9, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab. Ya. Ya, alhamdulillah. Tentang mukjizat Nabi Isa bin Maryam, di antaranya dia yuhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kasus yang saya baca dalam sirahnya Isa bin Maryam itu. Di antaranya ketika ada seorang ibu meninggal putrinya. Kemudian ibu ini tidak mau pulang. Dia mau di kuburan anaknya. Karena sayangnya ibu ini kepada anak putrinya, sehingga ketika meninggal anaknya ini dikebumikan, ibunya tidak mau pulang. Terus berhari-hari di kuburan. Dia tidak mau balik. Kalau bisa dia ingin menyusul dengan anaknya, karena sedih yang luar biasa karena kematiannya. Jadi Isa bin Maryam lewat di situ. Kemudian dia pun bertanya kepada ibu tersebut, apa gerangan, kenapa dia harus di depan kuburan itu terus? Kemudian kata ibu ini, aku ingin ikut masuk bersama putriku ke dalam liang lahat, katanya. Aku rindu dengan anakku, macam-macam lah sedih. Kemudian Isa bin Maryam mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku berdoa kepada Allah, akan kuhidupkan putrimu, tetapi kau berjanji kau harus pulang. Akhirnya kemudian ibu ini mengatakan ya. Kemudian Isa pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun izinkan, tiba-tiba kuburan itu retak. Kemudian anaknya keluar dari kuburan itu. Kemudian anak ini bercerita kepada ibunya tentang kondisi dia di alam barzah. Dia lebih baik, lebih enak, lebih lezat dibandingkan hidup di dunia. Baru setelah itu kemudian ibundanya mengikhlaskan agar dia meninggal kembali dan masuk ke alam barzah. Dan ibu itu pulang. Ini kisah Israiliyatnya. Kemudian kasus yang kedua, seorang pejabat meninggal dunia. Seorang pejabat meninggal dunia. Kemudian oleh Nabi Isa bin Maryam diusap, kemudian hidup kembali. Makanya kenapa Nabi Isa itu banyak orang-orang yang sudah mulai masuk ke dalam agama Isa bin Maryam di zamannya, sehingga mengkhawatirkan pihak kerajaan karena dakwahnya berkembang ke sana kemari ya. Takut dikhawatirkan kemudian pengaruhnya lebih besar dibandingkan pengaruh kerajaan, makanya kemudian pihak kerajaan pun hendak membunuh Isa bin Maryam. Jadi itu di antara mukjizatnya yuhyil mauta biidznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Pertanyaan pertama apa tadi? Oh iya. Iya. Jadi bicara tentang salawat, salawat ini Bu sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Karena di dalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu penyebab orang mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Kemudian juga dihilangkan perasaan kesedihan pada hidupnya. Kemudian juga bisa menghilangkan kefakiran dan menghidupkan hati sehingga senantiasa tenang. Kemudian juga mendapatkan ampunan di dunia dan akhirat. Kemudian menambah barokah dan luasnya rizki. Kemudian melindungi dari bakhil dan kekikiran. Kemudian juga membuka pintu-pintu rahmat. Dan setiap membaca salawat satu kali maka akan dibalas 10 kali lipat salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa keutamaan salawat itu banyak sekali, luar biasa ya kalau kita membaca tentang keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang lafaz salawat itu sendiri ya macam-macam, ada yang pendek Allahumma shalli ala Muhammad, ada Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad gitu ya. Ada juga yang panjang yang kemudian digandengkan dengan salawat Ibrahimiyah. Adapun tentang waktu-waktu salawat itu ya yang sangat dianjurkan ya ketika hari Jumat gitu ya. Itu memang sangat dianjurkan memperbanyak salawat di hari Jumat itu. Ya. Kemudian juga apabila seseorang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membalasnya, menjawabnya. Kalau tidak, kita termasuk orang yang bakhil. Karena sebakhil-bakhilnya orang bakhil apabila disebut Rasul tapi tidak mau menjawab. Dan tempat-tempat salawat itu selain di hari Jumat, di akhir tasyahud, ketika ibu tasyahud di situ baca salawat. Kemudian di takbir yang kedua ketika sholat jenazah di situ juga ada salawat. Kemudian ketika khutbah Jumat bagi laki-laki itu pun ada salawat. Kemudian setelah azan ada baca doa azan kan, di situ juga ada salawat. Kemudian setelah ketika berdoa, ya ketika berdoa itu kan disunahkan, dianjurkan memuji Allah, kemudian salawat, kemudian meminta apa yang kita minta. Kemudian ketika masuk masjid dan ketika keluar masjid, kemudian ketika di Bukit Safa dan Marwah, itu juga dianjurkan salawat. Termasuk ketika berkumpulnya manusia, ya berkumpulnya manusia kayak kita gini kan, bermajelis taklim gitu ya. Kita mulai dengan hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi SAW. Kemudian ketika mendengar nama Nabi disebutkan, kita juga bersalawat. Kemudian ketika awal dan akhir siang, itu juga disunahkan bersalawat. Kemudian ketika kita berhadapan di kuburan Nabi, ya ziarah kepada kuburan Nabi, kita pun dianjurkan bersalawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika keluar, ketika menghatamkan Al-Quran, ya, dan banyak lagi lah tempat-tempat orang itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.